Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kelas dunia. Kelas dunia kali ini akan membahas tentang deskripsi mata kuliah statistika deskriptif. Deskripsi, deskriptif, sama ya, awal dan akhir. Oke, pada kuliah ini, deskripsi ini hanya mendeskripsikan apa-apa yang akan dipelajari pada mata kuliah statistika deskriptif. Apa aja? Yaitu yang pertama konsep dasar statistika, data statistik, skala pengukuran data, tabel distribusi frekuensi, diagram, histogram, poligon, rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, analisis regresi, analisis korelasi, dan angka indeks. Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data dari mulai perencanaan, pengolahan, penyajian, analisis, dan terakhir adalah kesimpulan. Penerapan ilmu statistik begitu banyak, seperti yang kita lihat di bidang ilmu alam, biologi, kedokteran, sosial, bisnis, sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini hanya dilakukan oleh negara atau kementerian atau instansi. Dalam jejak pejabat juga dipakai atau disebut polling, atau yang sekarang lagi musim adalah quick count untuk cari pilkada, quick count untuk mencari pemilihan presiden, seperti itu. Oke, kenapa sih kita belajar statistik? Tujuan dari belajar statistik adalah menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungan itu bisa pengaruh atau hanya keeratan hubungan. Lalu membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, dan membuat rencana atau ramalan. Bagaimana tahapan statistik? Yang pertama adalah mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Kegunaan statistik deskriptif adalah setelah data dikumpulkan akan kita sajikan dengan ringkas, rapi, tapi memberikan informasi yang sangat mengena. Yang kedua, memungkinkan peneliti menyajikan atau menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Yang ketiga, statistik memungkinkan peneliti mengukur dua karakteristik setiap responden. Seperti yang tadi sudah saya katakan, dua variabel itu akan mencari hubungan keeratannya atau hubungan pengaruhnya, apakah saling berpengaruh, seperti itu. Yang keempat, statistik deskriptif memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Analisis ini dilakukan sebelum peneliti menerapkan statistika inferensial terhadap data penelitiannya. Oke, data statistik. Data statistik kebanyakan angka. Kalau tidak ada angka, ya sifatnya kualitatif. Untuk pengolahannya dikuantitatifkan. Jadi pakai skala Likert. Data itu harus bersifat objektif, representatif, dengan kesalahan sampling yang kecil. Lalu data harus tepat waktu dan harus relevan. Berdasarkan sifatnya, data dibagi dua, yaitu data diskrit atau hasil menghitung dan data kontinu atau data hasil mengukur. Data berdasarkan skala pengukurannya yang pertama adalah nominal. Nominal itu
Data atau angka hanya bersifat simbol, hanya sebagai simbol. Misalkan simbol 1 untuk wanita, simbol 2 untuk pria. Berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal dia sudah mulai ada tingkatannya. 3 lebih besar dari 2, lebih besar dari 1. Seperti itu. Yang berikutnya adalah data interval. Dia tingkatannya sudah ada, tapi intervalnya pun jelas. Jadi titik nolnya jelas. Itu untuk interval. Untuk terakhir adalah data rasio. Skala rasio adalah skala yang paling tinggi karena angka di situ sudah mewakili operasional matematika. Dia besar kecilnya jelas, lalu operasional matematika 1 ditambah 2 jadi 3, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah itu semua operasional matematika akan berlaku pada data rasio. Berdasarkan cara memperolehnya, data yang pertama adalah data primer. Jadi kita ambil data dari sumbernya langsung, itu namanya data primer. Tapi kalau bukan data kita ambil langsung, itu namanya data sekunder. Data sekunder berarti contohnya seperti data-data orang lain yang nyari, tetangga kita yang nyari, atau survei hasil survei orang lain, atau literatur dari buku. Berikutnya adalah kita ketemu dengan kata populasi dan sampel. Populasi adalah suatu wilayah generalisasi dari suatu objek atau subjek, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu. Berikutnya kita lari, jangan lari ya, capek, jalan aja. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen adalah variabel bebas. Jadi bebas-bebas aja. Variabel bebas itu dia akan menentukan variabel yang lain yang disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Itu jadi udah 2, variabel dependen, variabel independen, variabel dependen. Yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator seperti namanya, dia memoderasi. Artinya variabel digunakan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dan variabel terikat, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah sengaja dibuat untuk mengendalikan, biasanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya membandingkan. Kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau penghitungan. Seperti itu. Bentar, kita lihat ada berapa datanya, ada berapa kelasnya. Nah, berikutnya adalah penyajian data dengan diagram. Yang pertama adalah diagram pie. Di sini ada tentang sebaran hewan pada saat kurban. Ada diagram garis, ada diagram batal. Udah, kita belajar itu aja. Terus lalu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu isinya rata-rata, median, modus. Rata-rata adalah nilai yang benar-benar pusat yang bisa mewakili suatu sampel. Karena angka-angka, penyumbahan angka-angka dibagi banyak sampelnya. Gitu. Jadi dia benar-benar ada di pusat, ada bisa menentukan representatif gitu. Itu rata-rata. Yang kedua modus. Modus adalah data yang paling banyak keluar. Dan median adalah data yang letaknya paling tengah di antara data terkecil sampai data terbesar.
Berikutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak dimulai dengan kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu kalau kita urutkan data dari data terendah sampai data tertinggi, ada empat daerah, makanya dari kuartil. Kuartil 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4 data. 4 titiknya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ada kuartil 1, 2, dan 3. Seperti gambar di berikut ini. Setelah itu ada simpangan baku. Simpangan baku apa sih? Simpangan baku itu kalau kita sudah nemu data yang sangat representatif, yang data yang rata-rata tadi, dia akan bergeser dari rata-rata itu ke atas berapa, ke bawah berapa. Nah, itu yang disebut dengan simpangan baku. Analisis regresi. Analisis regresi dipelajari karena dia akan untuk mengetahui peramalan dengan persamaan regresinya, yang dasarnya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar variabel, misalkan variabel x dan y, apakah variabel x mempengaruhi y atau variabel y yang mempengaruhi x. Itu analisis regresi. Untuk analisis korelasi, dia mencari keeratan hubungan. Semakin dia erat, itu semakin mendekati 1, dan semakin tidak erat, dia semakin mendekati 0. Seperti itu. Terakhir adalah angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Misalkan 20 tahun kita lihat perkembangan ekonomi, misalkan seperti itu. Itu dari situ kita bisa melihat angka indeks. Oke, udah terakhir sampai di sini. Itu adalah deskripsi dari mata kuliah statistika deskriptif. Maaf kalau ada salah-salah kata, insya Allah kita ketemu minggu depan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.